Shalom, kembali lagi di Klavos Sukacita. Di saat ini saya hendak berbagi kebenaran firman Tuhan bagi kita semua yang hendak mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan terambil di dalam kitab Perjanjian Lama, kitab Mazmur pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan sorga, di sore hari ini kembali kami bersyukur kepadamu Tuhan. Bapa, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah bagi kami kuasa-Mu, dan biarlah dari kuasa-Mu ya Tuhan, kami mampu membaca, merenungkan, dan juga melakukan firman-Mu di setiap kehidupan kami. Hamba-Mu yang memberitakan firman-Mu Tuhan memberkati, sehingga firman-Mu menjadi berkat bagi kami yang mendengarkannya melalui hidup kerja dan pelayanan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mazmur pasal 8 ayat 1 sampai dengan 10 dengan perikop pembacaan, manusia hina sebagai makhluk mulia. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memakotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Bapak Ibu kekasih Tuhan, dari pembacaan kita maka tema yang kita renungkan saat ini yang berbunyi, betapa mulia nama-Mu di seluruh bumi. Pendengar Klavos Sukacita yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan kita saat ini ditulis oleh Raja Daud, di mana Daud menggambarkan manusia yang sebenarnya tidak layak dibandingkan dengan Allah, namun menjadi mulia oleh sebab Allah sendiri sangat mulia. Kalau kita perhatikan dari ayat 2 secara jelas mengatakan bahwa Allah sangat dimuliakan di seluruh bumi dan keagungannya mengatasi langit. Artinya setinggi langit, ternyata keagungan Allah lebih dari itu, yakni tidak terbatas, tidak dapat dilampaui oleh siapapun juga. Ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima, Raja Daud menggambarkan manusia sebagai makhluk yang sesungguhnya tidak layak jika harus menandingi semua kuasa Allah yang luar biasa. Sebab manusia adalah daging yang tidak luput dari dosa. Dan jika sebagai manusia kita dapat menyadari seberapa jauhnya perbedaan manusia dengan Allah. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita baca di dalam kitab Yesaya pasal 40 ayat 15 berkata, sesungguhnya bangsa-bangsa adalah seperti setitik air dalam timba, dan dianggap seperti sebutir debu pada neraca. Sesungguhnya pulau-pulau tidak lebih dari abu halus beratnya. Itu sangat jelas. Namun di ayat 6 sampai dengan ayat 9, ternyata Allah sendirilah yang telah membuat, bahkan mengizinkan manusia berkuasa atas segala yang ada di atas bumi. Artinya Bapak Ibu kekasih Tuhan, kemuliaan Allah pun ada pada diri
kita sebagai manusia. Sehingga jelas bagi kita. Ayat 10 di sini Raja Daud juga mengungkapkan yang ditetapkan, di mana Raja Daud mengatakan bahwa yang tetap menjadikan Daud mau menggambarkan bahwa Allah adalah Allah yang paling mulia. Dan itu artinya manusia pun ada di bawah kuasanya. Sehingga sebagai manusia kita ada di bawah kuasa Tuhan. Sehebat apapun kita, tetapi kita ada di bawah kuasa Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dari firman Tuhan ini, kita semua diajarkan sebagai manusia. Kita harus banyak-banyak bersyukur. Sebab Allah yang sangat mulia tetap mengutamakan kita dari segala ciptaannya yang lain. Di mana kita sebagai ciptaan yang diberi kuasa di dalam bumi ini. Sebagai manusia yang dipercayakan Tuhan untuk mengelola, menata bumi ini. Namun masih saja kita menjadikan kapasitas kita menghancurkan bumi ini. Allah memberikan kita tugas untuk menjaga, merawat, melindungi. Tetapi sebaliknya kita menghancurkan. Tugas yang diberikan Allah kepada kita adalah menjaga, merawat, memelihara, dan mengelola. Janganlah kita berbuat yang jahat, tetapi marilah kita bertanggung jawab atas ciptaan Allah yang telah Allah percayakan kepada kita. Sebab Allah telah memberikan kepada kita kuasa untuk bertanggung jawab akan kehidupan yang ada di bumi ini. Kemuliaan Allah yang di seluruh bumi ini menjadikan kita bukanlah makhluk yang dapat menandingi kuasanya. Oleh sebab itu, lakukanlah dengan baik dan benar apa yang menjadi tugas, apa yang menjadi tanggung jawab kita sebagai manusia, agar kemuliaan Allah pun terlihat pada diri kita. Sebab pada hidup kita, pada diri kita, kemuliaan Allah nyata. Kalau kita tidak mampu menjaga alam ini, kita tidak mampu menjaga diri kita, sama seperti telah kita menghancurkan kepercayaan Allah bagi kita. Biarlah ketika tanggung jawab yang diberikan Tuhan, kita mampu melakukannya untuk hormat dan kemuliaan namanya. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Tuhan telah memberi kami kepercayaan untuk menjaga, mengelola alam ciptaan Tuhan. Berilah bagi kami hikmat Tuhan, sehingga kami mampu menata dengan baik. Tuhan, terkadang kami menyadari bahwa kami salah mempergunakan kepercayaan yang Tuhan berikan bagi kami untuk menata, mengelola alam ini. Jikalau kami salah untuk menata, mengelola alam ini, Tuhan ampuni kami. Tetapi biarlah melalui hidup kami juga dapat memuliakan nama Tuhan. Biarlah semua kami yang mendengarkan firman-Mu, kami mau belajar dari kebenaran firman-Mu, bahwa Allah adalah Allah yang menjadikan langit dan bumi, dan kemuliaan Allah nyata. Biarlah melalui hidup kami juga memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Bapa di sorga, baharuilah seluruh hidup kami dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita.